Salam pemberdayaan, salam gori-gori tang mati, insan koperasi, insan kredit union, anggota CU Sansi Baru. Selamat bertemu. Hari ini kita melaunching podcast perdana CU Sansi Baru yang kita mulai hari ini, dan sepanjang tahun kita akan bertemu membicarakan, merefleksikan tentang koperasi, tentang kredit union, dan mudah-mudahan beberapa materi, beberapa perbincangan akan membantu kita mendalami, merefleksikan, dan tentu banyak hal yang akan kita bicarakan. Mudah-mudahan anggota CU Sansi Baru, insan koperasi dimanapun Anda berada, kita akan berdiskusi bersama, merefleksikan gerakan kredit union. Nah, untuk perdana podcast CU Sansi Baru, hari ini kita sudah bersama dengan Pastor Dr. Freddy Rantetaruk PR, perintis pendiri yang memulai CU Sansi Baru ini di wilayah Toraja, Lu, dan Parepare. Nah, tema kita hari ini tentu karena ini perdana, maka kita akan berbicara tentang sejarah singkat CU Sansi Baru. Mungkin juga akan berbicara tentang gerakan CU, gerakan koperasi di seluruh Indonesia. Bersama kita hadir Pastor Freddy Rantetaruk, perintis pendiri yang memulai CU ini di Toraja tahun 2006. Nah, tentu kita akan perkenalkan singkat narasumber kita pada siang hari ini. Beliau adalah, tadi saya sudah sebutkan, pendiri, perintis yang memulai di bawah Komisi PSE, Pengembangan Sosial Ekonomi Keuskupan Agung Makassar. Sehingga kita akan berbicara dengan beliau. Beliau juga adalah Direktur Karitas Indonesia yang menangani kebencanaan di seluruh Indonesia melalui Konferensi Wali Gereja Indonesia KWI, dan tentu pengalaman beliau tentang perkoperasian ini sudah lama, dan kita akan bertemu, berbincang dengan beliau. Nah, itu pengantar singkat dari saya sebagai host pada kesempatan ini, dan mungkin Pastor Freddy bisa sedikit menceritakan ini awal mula koperasi CU Sansi Baru, Kredit Union Sansi Baru hadir di Toraja. Mungkin sekilas saja dulu, Pastor. Silakan. Baik, selamat berjumpa insan Kredit Union Sansi Baru, juga insan koperasi dimanapun berada. Bersama dengan Ketua Sansi Baru saat ini, Bapak Antonius Pararak, kami menjumpai saudara-saudara sekalian. Sansi Baru adalah kredit union yang kalau kita tarik dalam keseluruhan gerakan kredit union di seluruh dunia, yang kita tahu berasal dari Jerman, dari Frederick William Raiffeisen, salah satu pendiri gerakan CU yang kita ikuti. Kita melihat esensi dari kredit union itu adalah menolong orang, menolong dirinya sendiri, terutama juga menolong orang-orang miskin agar menemukan kemandiriannya, dan menolong orang menghadapi situasi sosial ekonomi yang terjadi pada waktu masanya masing-masing. Dan karena itu, ketika kami menjadi Ketua Pengembangan Sosial Ekonomi Keuskupan Agung Makassar, mandatnya kan menolong dan berada bersama dengan masyarakat dalam perbaikan kondisi sosial dan ekonomi. Sansi Baru lahir karena waktu itu kita pikir salah satu solusi yang harus ada adalah menguatkan kembali koperasi-koperasi atau kredit union yang ada di wilayah Keuskupan Agung Makassar. Kebetulan pada tahun 2004 dan 2006, Nota Pastoral KWI itu telah mencanangkan untuk mendukung kembali gerakan koperasi, gerakan kredit union yang sudah ada di tengah masyarakat, terutama juga yang ada di lingkungan gereja, di paroki, dan di banyak tempat. Oleh karena itu, kami memandang kalau menyegarkan kembali dan mendirikan kredit union itu adalah salah satu solusi yang harus kita buat untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakat. Nah, pada waktu itu tim PSC mencoba melakukan survei kecil, melakukan
pendataan kira-kira apa masalah sosial ekonomi masyarakat Toraja pada waktu itu. Dan kemudian berjumpa dengan umat di waktu itu kita berjalan di beberapa tempat, umat di Nanggala, Ya. umat di Rantepao, umat di Nonongan, umat di Rantetayo, dan umat di Makale. Dan pada akhirnya kita berpikir waktu itu untuk membantu kondisi sosial ekonomi masyarakat Toraja, maka kredit union itu adalah solusinya. Nah, karena itu mulailah digagas, ada pertemuan-pertemuan awal di antara para aktivis dari beberapa paroki di Kepikepan Toraja, sehingga kita sepakat untuk mengadakan lokakarya. Ya, baik. Saya potong sedikit, Pastor. Jadi memang kalau melihat kehadiran Sawan Sibarung di Toraja memang sangat kontekstual. Nah, bisakah Romo, Pastor, ceritakan sedikit situasi waktu itu di Toraja? Kita tahu memang sudah banyak, sudah ada lembaga keuangan, tapi ketika Sawan Sibarung hadir, itu situasinya bagaimana? Sosial ekonomi masyarakat gimana, Pastor? Ya, Saki 2000 tahun 2000 itu Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia sudah memperlihatkan ada 17 entry point untuk masuk dalam masalah-masalah sosial, ekonomi, politik masyarakat pada waktu itu. Dan kalau ditarik ke wilayah lokal Keuskupan Agung Makassar, masalah kemiskinan juga tetap ada. Kedua, pengangguran. Ketiga, masalah budaya kalau di Toraja. Kemudian masalah keaktifan dalam kemandirian dari produksi masyarakat. Kemudian waktu itu kita juga berpikir ya orang Toraja ini makin lama akan terpinggirkan juga kalau secara ekonomi tidak kuat di negerinya sendiri atau di kampungnya sendiri. Maka kalau kita tidak memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat Toraja, maka banyak persoalan-persoalan ekonomi, sosial, persoalan-persoalan budaya akan tetap menghantui masyarakat Toraja. Terlepas dari persoalan pokok tentu masih ada kemiskinan gitu. Ya, ya. Jadi, baik, terima kasih, Pastor. Nah, nama Sawan Sibarung ini kan khas sekali ya, khas Toraja. Nah, apakah memang, unsur budaya sudah diperhitungkan? Apakah, ketika didirikan ini sudah dipikirkan bahwa, koperasi ini akan mengakar di, budaya Toraja ini, Pastor? Ya. Ya. Ya itu yang betul bahwa setiap koperasi, Ya. setiap kredit union itu memang harus berakar dalam Ya. konteksnya. Konteks sosial masyarakatnya, konteks ekonominya, konteks budayanya, kearifan lokalnya. Maka pada waktu itu ketika kita menginisiasi usaha Sibarung, kita tidak lepaskan dari persoalan ekonomi masyarakat Toraja. Kita tidak lepaskan dari persoalan sosial. Dan kita tidak lepaskan dari persoalan budaya. Dan karena itu supaya dia lebih mengakar, maka di Makale pada waktu itu pada saat lokakarya, kita menggali apa saja kearifan lokal masyarakat yang ingin hidup mandiri. Kalau kita mengatakan ingin mendirikan koperasi yang menjawab persoalan masyarakat Toraja, maka kita harus mencari nama yang sesuai dengan filosofi masyarakat Toraja. Cari-cari nama. Sempat muncul nama Saruran Sibarung. Saruran itu dibayangkan sebagai ada aliran ya, aliran berkat, aliran semangat yang akan membuat kita maju. Tapi konotasinya dianggap kurang bagus. Maka dicari nama. Dan ketika mendalami filosofi Toraja, talu talu lolona, apa taunina, dan mendalami beberapa hal terkait dengan apa namanya itu dalam ada satu buku apa lagi namanya? Men Pasombatedong. Paso Tedong, ya Paso Tedong dan sambil mencari hal-hal tersebut muncullah kata Sawan Sibarung. Sawan Sibarung itu adalah untuk Doktor Stanis Sandarupa almarhum menyebut itu pilihan kata yang luar biasa. Menggambarkan sebuah daya dalam filosofi yang bertumbuh terus menciptakan kebaikan, menciptakan kemajuan
yang diharapkan terjadi pada masyarakat Toraja. Maka kata Sawan Sibarung ketika kita lihat alatnya sendiri adalah tempat menempa besi ditempa supaya menjadi alat pertanian, alat rumah tangga, alat-alat yang dibutuhkan sesuai, dan itu harus melalui pemurnian dengan panas yang tinggi, tetapi tercipta dari keharmonisan, keselarasan. Kalau kita lihat Sawan Sibarung, alat menempa Sawan Sibarung, Sawan itu waktu itu terlintas, oh kalau begitu koperasi kita ini nantinya, CU Sawan Sibarung ini nantinya harus menjadi tempat orang Toraja menempa diri. Menempa diri, mengasah diri agar dia menjadi pribadi yang baik di tengah masyarakat. Karena kondisi ekonominya kalau dia tempa akan jadi sejahtera. Kondisi sosialnya jika dia tempa, maka relasi dengan sesama akan bagus. Kalau dia memperbaiki keprihatinan dan kepedulian terhadap lingkungan, Madarana Lakodainan waktu itu kita bilang, maka dia akan mendapat keselarasian dengan alam. Dan tentu patongan dalam nilai kita itu juga ada keselarasian dengan Sang Pencipta. Jadi kata Sawan Sibarung itu muncul karena cita-cita ya menjadi masyarakat Toraja yang sejahtera secara keseluruhan, integral. Maka sampai hari ini Sawan Sibarung tidak pernah boleh dilepaskan dari filosofi Talulona Akataunina yang setiap beberapa kali saya lihat Sawan Sibarung aktif melakukan lokakarya tentang itu. Baik, mungkin kita flashback sedikit Pastor, 2006 itu kan sebelumnya 99 Krismon, dan tantangan keuangan di tengah masyarakat itu kan goyah. Nah memang, kita ingin tahu tantangan terberat CU Sawan Sibarung di awal-awal pendirian itu bagaimana respon masyarakat, apakah positif atau ada sedikit goncangan atau gimana? Silakan Pastor. Waktu tahun 2006 kita lokakari di Paroki Makale, waktu itu ada 89 orang anggota pendiri. Ketika waktu itu dicanangkan bahwa Sawan Sibarung akan memiliki 5.000 anggota dan akan memiliki aset 56 miliar, 58 miliar waktu itu. Orang tuh tidak begitu Percaya? tidak percaya, mana mungkin di dalam kondisi krisis ekonomi tahun 99 dan apalagi waktu itu baru booming-boomingnya kegagalan Kospin. Kospin di, Pinrang dan Dan seterusnya. Lalu kemudian masih banyak trauma-trauma koperasi. Dan orang juga tidak yakin apa sih koperasi itu. Koperasi, pikiran orang sama saja. sama saja. Tetapi kita mencoba membawa keyakinan itu kepada masyarakat bahwa nilai-nilai yang kita mau kembangkan ini adalah nilai-nilai pemberdayaan. Maka tantangan yang paling besar waktu itu adalah meyakinkan. Terutama meyakinkan anak-anak muda karena waktu itu belum ada staf ya, kita harus merekrut orang muda. Dan kita meyakinkan orang di wilayah-wilayah. Nah, karena itu tantangan terbesar dari para aktivis waktu itu, sejumlah bapak-bapak pengurus Dewan Paroki yang waktu itu, kemudian aktivis-aktivis itu adalah berkeliling untuk bahkan ada yang berkeliling sampai ke Pangala, ke Deris, ada yang pergi ke pelosok-pelosok, Tombang Lambe dan seterusnya untuk meyakinkan orang. Itu tantangan terbesar karena image tentang koperasi belum meyakinkan dan kemudian ada kegagalan dan tentu kekurang yakinan bahwa apakah koperasi itu bisa lebih baik di depan ya. Koperasi dianggap biasa-biasa dan tidak mungkin itu. Jadi dulu tantangannya ke situ memang orang melihat mungkin koperasi ini, pengedar uang, pencair duit. Nah, saya dengar dulu, visinya Sawan Sibarung itu lembaga keuangan, tapi terakhir-terakhir rupanya sudah berubah menjadi lembaga pemberdayaan hidup masyarakat Toraja. Bisa cerita sedikit ini? Ya. Jadi waktu itu kita cepat sadar. Jadi ketika kita belajar dari beberapa koperasi-koperasi besar waktu itu, mereka mengidentifikasi diri sebagai lembaga keuangan. Memang koperasi itu memberikan jasa keuangan. Tetapi dia tidak boleh murni seperti lembaga keuangan. Karena kalau itu berarti kita siap bersaing atau mau bersaing dengan bank, jasa-jasa keuangan lainnya. Padahal koperasi tidak begitu. Koperasi adalah kumpulan orang yang saling percaya. Kumpulan orang yang berkomitmen untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi mereka. Maka kita sadar kalau kita sebut CU Sawan Sibarung lembaga keuangan, jatuh-jatuhnya mau meniru perbankan atau jasa-jasa keuangan lainnya.
Tetapi kita lalu sadar, oh kalau kita ingin memberdayakan masyarakat Toraja, harus kita ubah lembaga kita meskipun tetap memberi jasa keuangan, tapi sebagai lembaga pemberdayaan Pemberdayaan. hidup masyarakat Toraja. Nah, dari situlah kita mengambil filosofi kearifan lokal tetapi lalu masuk di dalam masalah-masalah ekonomi yang dihadapi masyarakat Toraja. Nah, sehingga dengan demikian koperasi kita memiliki nilai dan makna yang sesuai dengan konteks sosial masyarakat Toraja. Iya, iya. Jadi itu berhubungan dengan apa yang sekarang dilakukan mungkin Usaha Sibarung, beberapa program-program, bukan hanya simpan pinjam. Jadi dia sudah melebar begitu Pastor ya. Jadi dia mungkin banyak yang diurus kelompok-kelompok petani, peternak, kopi dan seterusnya. Apakah dari situ semuanya Pastor Ya. ya? Jadi itulah yang kita sebut bagi kita di Saung Sibarung kan sekarang menganggap itu luar biasa ya. Aset Saung Sibarung Iya. akhir Desember kalau tidak salah Pak Ketua itu kan 1 triliun 53 miliar dan diikuti anggota 56.236 orang. Ya. Itu kan luar biasa. Ya. Jadi tidak banyak koperasi atau kredit union yang bisa punya aset 1 triliun. Yang mengajak masyarakatnya bukan dari pertama-tama, ayo kita bicara uang, kita bicara tabungan, kita bicara pinjaman. Ya. Tetapi justru masuk dulu bicara mengenai bagaimana memperbaiki hidup kita. Bagaimana usaha kita. Ya. Bagaimana peternakan kita. Ya. Bagaimana kelompok-kelompok bisa kita buat supaya kita mengolah mata pencaharian kita, usaha-usaha yang cocok di masyarakat. Ya, ya. Dan dari situ ternyata masyarakat berkembang dan keuangannya berkembang dan tabungan bertambah dengan sendirinya, bahkan pinjaman juga bertambah dengan sendirinya dan akhirnya kita memiliki aset seperti ini. Jadi, menurut saya pun sekarang keyakinan saya bahwa berkoperasi itu adalah benar sesuai filosofi awalnya adalah kumpulan orang. Kumpulan orang ya, ya. Kumpulan orang yang ingin memperbaiki kondisi ekonominya. Lalu masuklah ke segmen-segmen kegiatan-kegiatan apalagi Saung Sibarung sekarang kalau orang pikir mungkin mereka pikir wah luas sekali kegiatan Saung Sibarung ya bahkan sampai pada kegiatan-kegiatan ekologis itu, kegiatan pelayanan kesehatan karena memang ingin melihat hidup secara keseluruhan. Baik Pastor, jadi memang kalau kita lihat kegiatan-kegiatan Saung Sibarung, beberapa tahun terakhir memang sangat padat dan, mungkin dari situlah muncul, ide, ya, ideologi pemberdayaan lalu kita masuk ke keuangannya. Nah, di beberapa tahun terakhir memang Saung Sibarung kelihatannya, sebagai koperasi yang cukup, akselerasinya cukup bagus dan anggota pertumbuhan cukup bagus dan aset besar. Nah, kira-kira keunggulan-keunggulan Sawan Sibarung ini sebagai sebuah koperasi, apakah itu letaknya di mana Pastor? Mungkin juga ada pengaruh diklat karena kelihatannya diklat cukup banyak, mungkin juga aktivis yang terlibat di sini, bagaimana semuanya itu mendukung visinya sehingga CEU ini bisa, ya, berkembang, maju, sampai saat ini. Silakan Pastor. Eee, Kalau saya amati dari sejak awal berdiri sampai hari ini, 19 tahun lebih menuju Start. ke 20 tahun, Sawan Sibarung itu sebenarnya sebagai gerakan kemanusiaan sebenarnya. Mmm. Gerakan kemanusiaan yang ingin memperbaiki kehidupan bersama dan ingin memperbaiki kehidupan orang perorangan dari sisi kualitas hidup, baik ekonominya maupun sosial maupun lingkungannya. Nah, ini disadari oleh insan Sawan Sibarung menurut saya, dari pengurus, pengawas, komite, manajemen, bahwa tidak bisa tanpa perubahan cara berpikir, gitu ya. Tidak bisa tanpa peningkatan kapasitas, keterampilan, dan seterusnya. Maka Sawan Sibarung ini keunggulannya kan dia aktif sekali dalam pendidikan. Ya. Bahkan orang kalau mau masuk kan harus 2 menempuh hari. pendidikan 2 hari 2, dulu. ya. Setuju mau berkoperasi model ini baru masuk. Ya. Itu kan tidak gampang. Kalau di tempat lain mendaftar dulu baru nanti ikut pendidikan Ya, barangkali. ya. Tetapi di sini setuju dulu dengan filosofi yang mau dikembangkan. Baru mendaftar, Baru mendaftar. baru diterima pendaftaran keuangannya, baru mulai berproses. Dan di dalam disajikan kecakapan keuangan, pelatihan kewirausahaan, kelompok-kelompok dan seterusnya. Karena fokusnya adalah uang itu adalah hasil dari cara berpikir kita. Uang itu semakin meningkat karena kemampuan mengelolanya. Ya, betul. Nah, itu yang ditekankan oleh Saud Sibarung.
Itu salah satu keunikan, pendidikan yang konsisten untuk para anggota dengan macam-macam pendidikan dan juga untuk para aktivisnya. Sehingga terciptalah volunteer-volunteer. Menarik kan Sawansi Barong hari ini kan memiliki lebih dari 400 ya. volunteer kan. Ya. Yang bukan pengurus, bukan pengawas, bukan komite, bukan staf, tapi disebut Sangayoka. Ya. Yang menjadi sungguh-sungguh menghayati kredit union dan mau mempraktekannya dan mengajak orang lain mempraktekkan cara berkredit union yang baik. Nah, itu keunggulan berikutnya. Keunggulan berikutnya adalah dia mengatur aktivitas anggotanya itu berbasis komunitas. Betul. Nah, komunitas-komunitas inilah pertumbuhan anggotanya terjamin. Berdasarkan komunitas inilah kredit lalai Sawansi Barong itu kredit lalainya sekitar 2% saja. Persennya. Itu kalau aset 1 triliun kredit lalai 2% itu kan luar biasa. Ya. Jadi itu satu keunggulan. Kredit beredarnya kurang sedikit lagi 70%. Modal lembaganya dan seterusnya. Indikator keuangannya sehat karena cara bekerjanya itu Ya. sangat bagus. Keunggulan yang ketiga tadi. Keunggulan yang keempat itu Sawansi Barong selalu konsisten dengan strategi planning, bisnis plan dan sebagainya yang kita sebut tata kelola. Tata kelola. Tata kelola yang bagus. Nah, itu dibuktikan dengan Sawansi Barong sejak tahun 2017 telah meraih akses branding. Ya. Akses branding dari ACCU, Asian Confederation of Credit Union yang pusatnya di Bangkok, menganugerahi Sawansi Barong sertifikasi akreditasi setiap tahun dari tahun 2017 dan 3 tahun terakhir atau 4 tahun terakhir Gold. selalu meraih emas. Ya. Satu-satunya di Indonesia dan untuk di Asia baru 2. Dan juga yang pertama meraih CULEC kan ada Credit Union Level of Excellence. Excellent ya. Dan ini yang didapatkan oleh Sawansi Barong karena mempraktikkan tata kelola Tata yang kelola baik. yang baik ya. Masih banyak keunggulan-keunggulan tetapi konsistensi untuk menjadi koperasi yang memberdayakan masyarakat itu sungguh-sungguh nyata itu. Iya, iya. 2 tahun terakhir, 3 tahun terakhir kan ini CU-CU dari luar, Pastor, banyak datang ke sini, lalu kemarin dari Filipina. Nah, Pastor kan sering ke sana, ke Bangkok, mungkin juga ke Amerika Utara. Nah, apa yang membedakan gerakan kita Sawansi Barong sehingga beberapa CU di Filipina, di Asia ini, datang ke Toraja ini, Pastor? Mungkin sedikit pengalaman. Memang semacam godaan banyak koperasi tidak hanya di Indonesia maupun ada juga di beberapa negara Asia. Itu godaannya kalau menyerupai perbankan atau menyerupai jasa keuangan lainnya. Ya. Jadi dia adalah credit union tetapi dia tidak setia pada nilai, Iya, iya. prinsip credit union. Dia tidak setia pada tata kelola credit union. Dia tidak setia pada filosofi-filosofi yang ada seperti dikatakan dimulai dengan pendidikan, memajukan pendidikan, dikontrol, berkembang karena pendidikan. Tidak mengedepankan unsur keswadayaan, solidaritas, komunitas, dan seterusnya. Banyak yang coba mengidentifikasi diri sebagai jasa keuangan, berlaku seperti koperasi keuangan murni. Banyak yang cenderung ya kelihatan mendekati seperti jasa keuangan perbankan. Akibatnya mengurus anggota dari sisi kehidupan itu tidak diperhatikan. Ya, ya. Jadi berelasinya hanya dengan anggota dari relasi keuangan. Relasi ke Nah, kalau CU kita ini kan mengurus anggotanya dari relasi yang bersifat lebih kepada bagaimana kita hidup bersama dalam komunitas lebih bagus. Bagaimana kita bekerja sama supaya membangun usaha dan pekerjaan yang lebih bagus. Bagaimana kita menggerakkan kegiatan-kegiatan kita di masyarakat karena kita memiliki persepsi atau harapan yang sama karena kita melakukan pendidikan bersama, kerja bersama. Nah, ini yang sekarang ini banyak dikunjungi ke CU kita karena dirasakan bahwa CU kita itu adalah Sawansi Barong ini adalah CU gerakan. Gerakan bukan CU dengan pelayanan keuangan semata tapi sudah menjangkau pada sisi-sisi kehidupan pembangunan sosial ekonomi Ya, iya. masyarakat. Dari segi sedikit, dari segi volunteerisme, relawan di luar gimana, Pastor, di negara-negara ini Ya. yang kembangkan CU ini? Nah, ini juga satu hal yang khas ya di Sawansi Barong. Karena pendidikan anggota yang menurut saya mendalam, Iya. orang berkomitmen bahwa membangun kehidupan bersama yang baik itu harus usaha bersama. Bukan kan bisnis uang yang membuat
kemajuan kita bersama. Maka sejak awal di Sawan Sibarung kan orang ditawarkan nilai untuk terlibat. Nilai pada anggota dan aktivis-aktivis yang mempraktekannya lalu termotivasi. Sehingga mereka ingin juga menyediakan diri ketika ekonominya membaik, kondisi pribadinya membaik, dia ingin berbagi. Nah, karena itu muncullah keinginan untuk menjadi bagian dari Sawan Sibarung. Nah, Sawan Sibarung menangkap itu. Ya, ya. Maka Sawan Sibarung menangkap dalam sistem tata kelola dalam kebijakan-kebijakannya, ayo kita bergerak bersama. Maka di Sawan Sibarung yang digaji kan hanya staf. Ya. Maka pengurus, pengawas, komite dan sangayoka adalah volunteer semua. Volunteer ya. Sehingga semangat kerjasama sebagai sukarelawan itu kuat. Kuat. Jadi orang tidak sungkan-sungkan menjadi aktivis dan tidak menuntut bayaran gaji. Ya. Nah, ini yang agak sulit dipraktekkan di beberapa koperasi. Ketika orang melihat ya saya lakukan sesuatu harus dibayarin dan seterusnya. Karena melihat sebagai jasa keuangan semata. Nah, satu lagi, 2018 kan CEU ini dulu, memulai digitalisasi dan sampai menggunakan Android dan meminjam lewat, aplikasi. Nah, gimana dimulai ini dan prospeknya dan situasinya di tingkat Asia ini gimana Pastor ya, digitalisasi ini? Silakan. Jadi kalau kita dengarkan di jaringan Pusat Koperasi Kredit Union Indonesia Puskopjuna saat ini ada namanya aplikasi SCT. SCT ya. Nah, sebenarnya SCT ini lahirnya di Sawan Sibarung tahun 2017 ya. Jadi Sawan Sibarung waktu itu berpikir tidak mungkin anggota kita ini di tengah-tengah masyarakat yang sudah digitalisasi dengan fintech, dengan cara-cara pembayaran yang modern dan mudah. Anggota koperasi tidak akan tertarik nanti kalau kita ketinggalan. Maka Sawan Sibarung waktu itu sepakat bahwa harus memperbaiki sistemnya dari sisi teknologi keuangannya. Maka mencarinya digitalisasi dengan berani mengundang tim dari waktu itu FDS ya, lalu kemudian ARO untuk kemudian ayo mulai di sini. Dan mengapa? Supaya itu digitalisasi ini membuat anggota CEU Sawan Sibarung itu terintegrasi dengan ekosistem keuangan yang sudah tersedia di masyarakat. Kedua, memudahkan pelayanan. Ketiga, memudahkan anggota. Dan juga dalam banyak aspek akan mengurangi biaya. Karena anggota bisa melakukan pelayanan dimanapun juga. Dan Sawan Sibarung bisa mengontrol relasi keuangan dengan anggota dimanapun juga. Jadi digitalisasi itu adalah keharusan saat ini dan bahkan harus menjadi kekuatan. Nah, ini Sawan Sibarung menjadikannya kekuatan dan apapun sekarang di Sawan Sibarung diusahakan supaya secara teknologi bisa dilakukan penyesuaian dan mana yang harus digitalisasi didigitalisasi. Dan yang berikut seluruh aktivis diwajibkan untuk cerdas, melek teknologi. Nah, ini fokusnya sehingga dikontrol terus pertumbuhan aktif user setiap bulan, aktivasi SCT, bahkan tim IT kita memperbaiki terus-menerus mutu dari database-nya, mutu dari layanan-layanan digital yang sedang diberikan saat ini. Oke, jadi, luar biasa karena memang, CEU, Sawan Sibarung memulainya dan kebetulan waktu itu ya datang Covid. 2020, 2019 ya kita, menggunakan digitalisasi ini Pastor sehingga sampai sekarang pengembangannya luar biasa. Nah, mungkin ini yang terakhir, Pastor, di visi arah ke depan Sawan Sibarung ini setelah 19 tahun, 20 tahun ini arahnya kemana sesuai dengan, bisnis plan 5 tahunan ini arahnya kemana? Mungkin bisa dihubungkan sedikit dengan ekologi yang sudah masuk sedikit Sawan Sibarung ke dalam, bagaimana bersikap dan program kerja yang, ramah lingkungan. Ya kita tahu bencana di Indonesia, ini terus melanda. Nah, kira-kira peran Sawan Sibarung ini kemana kemananya? Jadi Sawan Sibarung itu dalam misinya meningkatkan kualitas hidup masyarakat Toraja dan visinya sebagai lembaga pemberdayaan hidup masyarakat Toraja selalu mengatakan begini, selama Toraja masih ada, selama itu Sawan Sibarung ada menemani. Dan apa yang akan dibuat oleh Sawan Sibarung menemani masyarakat Toraja? Dia harus memberi manfaat.
dampak terus-menerus. Dampak pada perbaikan kondisi ekonomi, gitu. Jadi kesejahteraan masyarakat Toraja harus meningkat. Kemandiriannya dalam keuangan, kekuatannya sebagai masyarakat. Ya. Kedua, secara sosial, Sawan Sibarung ingin berdampak agar relasi masyarakat, relasi komunitas, relasi orang perorangan juga baik karena mendapat pencerahan dari gerakan kredit union ini. Nah, karena itu Sawan Sibarung masuk dalam pembinaan-pembinaan komunitas teritori, pembinaan komunitas-komunitas pemberdayaan. Yang ketiga, dia juga akan membuat masyarakat Toraja itu modern dengan digitalisasi teknologi yang terus diperjuangkan dan membuat masyarakat maju dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Dan yang keempat tentu secara ekologi. Nah, sekarang bersyukur orang-orang insan Sawan Sibarung sadar kalau kita tidak memperhatikan lingkungan, uang banyak kita miliki tidak ada gunanya. Kalau alam rusak, bumi rusak, tanah beracun, tidak lagi subur, air tidak bagus lagi. Nah, maka ini adalah tantangan dan sekaligus dijadikan visi. Bahkan Sawan Sibarung terus akan madarana lakodainan. Hari-hari ini kalau pesta adat, orang-orang Sawan Sibarung berharap mengurangi plastik. Ya, ya. Hari-hari ini ingin menggunakan energi alternatif, pakai solar panel, Biogas. biogas, pertanian organik. Jadi hari-hari ini Sawan Sibarung ingin lingkungan kita utuh. Ya. Itu. Nah, inilah yang terus akan diperjuangkan oleh Sawan Sibarung, memberi dampak. Bahkan salah satu impian dari Sawan Sibarung, kalau pemerintah mencanangkan koperasi desa Madaputi Ya. yang basisnya desa, Sawan Sibarung telah berkontribusi juga saat Ya. menciptakan wilayah-wilayah yang bisa menggerakkan masyarakat, bisa menggerakkan ekonomi, Ya. bisa menggerakkan usaha, bisa menggerakkan pembinaan kewirausahaan, bisa menggerakkan modal masyarakat. Dan ini kita akan mendukung pemerintah, saling bekerja sama bahwa impian koperasi desa Merah Putih itu juga ada di dalam yang sedang kita kerjakan. Sudah kita kerjakan bahwa kita mewujudkan komunitas-komunitas teritori di mana masyarakat maju bersama-sama, berkembang bersama-sama, menggunakan potensi yang sudah ada di masyarakat itu sendiri dan meningkatkan kerjasama dengan pengelolaan yang lebih bagus agar masyarakat maju. Jadi itu yang kita bayangkan Ya. dan sangat berharap Sawan Sibarung semakin maju ke depan. Baik, jadi Koperasi Merah Putih bukan saingan, Pastor ya? Tidak, Bukan. Koperasi Merah Putih adalah tantangan Iya. untuk kita mempertajam baik apa arti koperasi yang sesungguhnya dan komunitas teritori yang dipraktekkan Sawan Sibarung menjadi salah satu model bagaimana masyarakat bertumbuh dari anggota itu sendiri, oleh anggota sendiri, untuk mereka sendiri. Dan ini saya tahu di Sawan Sibarung kan kita punya CU itu kan tidak ada bantuan ke komunitas teritori. Ya, oke. Itu semua uang yang dipakai di sana kan uang tabungan anggota dari keswadayaan anggota, dan itu kita syukuri karena bisa satu komunitas teritori kita sekarang kan 3 sampai 6 miliar uang beredar kan? Ya, betul. Gitu. Ya, pesan-pesan terakhir mungkin, Pastor, untuk aktivis, staf manajemen, dan anggota, untuk mendukung gerakan ini supaya kita bisa jalan bersama, pesan-pesannya, Pastor? Jadi insan koperasi, insan Sawan Sibarung, kita harus percaya bahwa koperasi masih merupakan solusi untuk ekonomi yang berkeadilan, untuk ekonomi yang menyejahterakan. Dan praktek ini harus kita hayati. Maka mari pegang nilai-nilai, prinsip-prinsip tata kelola yang benar tentang koperasi CU yang sudah kita jalani selama ini. Dan itu akan membantu kita bertahan jangka panjang. Dan kalau kita itu lakukan itu, maka kita akan bisa menyesuaikan dengan konteks masyarakat dan hadir di tengah masyarakat. Saya berharap semua aktivis meyakini itu dan terus berjuang untuk menjadikan Sawan Sibarung menjadi lembaga pemberdayaan hidup yang sejati. Sesuai dengan nama yang kita bahas tadi, Sawan Sibarung. Tempat menghasilkan manusia-manusia yang hidupnya meningkat kualitasnya karena berproses meskipun tidak gampang. Dan saya berharap Sawan Sibarung sukses terus. Saya tidak lupa selalu kata Indimo itu gori-gori tak mati ya. Sawan Sibarung itu sumber hidup yang suruh tidak pernah hilang karena kita kembangkan sama-sama.
Selamat untuk Saung Sibarung memasuki tahun 2026 dengan anggota 56.236 dan aset sudah 1 triliun. Semoga makin berdampak, makin sehat, dan berkelanjutan. Baik, terima kasih Pastor. Di tengah kesibukan boleh hadir di podcast Sawan Sibarung ini, podcast perdana. Jadi terima kasih menjelaskan sedikit. Mungkin beberapa anggota yang baru belum paham gerakan kita. Nah, terima kasih lewat podcast ini kita bisa mendengarkan, menyimak. Mungkin nanti juga ada interaksi selanjutnya. Mudah-mudahan podcast ini bisa berkelanjutan dan kita akan membahas tema-tema yang lebih teknis. Ini baru sedikit pengantar dari podcast Sawan Sibarung. Mudah-mudahan bisa berkelanjutan dan terima kasih kehadirannya Pastor. Kasih. Ini dari Jakarta dan beliau akan kembali ke Jakarta. Mudah-mudahan tiba dengan selamat dan CEU ini di 2026 ini boleh berkembang dengan baik. Baik, saya pikir ini akhir dari perjumpaan kita para insan dan aktivis serta anggota Krediun Sawan Sibarung. Insan koperasi, terima kasih sudah menyimak podcast perdana ini. Mudah-mudahan ke depannya boleh berkelanjutan dan harapan kita mudah-mudahan CEU ini bisa berkembang dengan baik. Kita mendukung seluruh program-program yang ada di CEU Sawan Sibarung. Dari kantor pusat CEU Sawan Sibarung dari Mandetek, Makale Utara, kami mengucapkan terima kasih. Indemo tu gori-gori tang mati. Iya moke.